Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyudahi drama menyusul berbagai komentarnya yang kerap menyerang Presiden Jokowi. Sambil menyebutkan sejumlah tuduhan Hasto terhadap Jokowi, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matunina ini bilang Hasto tak hanya seperti dewa mabuk, tapi juga banyak drama. Soal anggapan Hasto menjadi penghalang pertemuan Jokowi dengan Mega, Silvester menilai sikap PDIP yang sejauh ini menutup pintu bagi Jokowi tak lepas juga dari peran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ya, bukan hanya jurus dewa mabuk, kadang-kadang Pak Hasto ini melankolis kan sampai nangis biasanya. Sampai nangis, jadi ya saya menghimbau Pak Hasto, saya pikir sudah cukup drama-drama yang terjadi. Toh masyarakat juga nggak percaya. Ya, saya pikir itu keputusan juga di Bu Mega ya, selain Hasto ya. Bu Mega kan yang punya keputusan. Ya, jadi bisa jadi ya TikTokan ada Bu Mega sama Mas Hasto juga, sehingga tidak terjadi. Jadi saya pikir di sini perlunya kedewasaan Bu Megawati juga sebagai negarawan agar bangsa ini bisa adem. Ya tolong tanyakan itu benar nggak? Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Oke, terus? Sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif, tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif. Itulah perang kata antara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyusul pernyataan Hasto sebelumnya yang menegaskan tak ada pertemuan lebaran antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi. Membela Hasto yang dianggap sebagai penghalang pertemuan dengan Megawati, politisi PDIP Sukur Nababan bilang memang tak ada urgensi Megawati bertemu Jokowi. Kata Sukur, Jokowi adalah masa lalu bagi PDIP. Ya kan itu. Jadi saya selalu ditanya kapan bertemu dengan Pak Jokowi, saya bilang urgensinya apa? Pak Jokowi kan udah bagian daripada masa lalu. Tapi sebetulnya pernyataan Pak Hasto kemarin yang bilang tidak ada pertemuan itu apakah pernyataan Pak Hasto pribadi atau mewakili Ibu Mega yang sudah menyatakan juga hal yang sama sebetulnya? Loh, persoalannya adalah ini kan terlalu banyak masalah-masalah yang timbul sebelumnya. Nah tentu kan tidak mudah, jangan sampai misalnya karena kita misalnya ada sesuatu perbedaan yang sangat mendasar, kita tidak mau. Dalam pandangan pengamat politik Arya Fernandes, pertemuan Jokowi dan Megawati saat ini sulit terwujud. Menurut Arya, perbedaan pandangan antara Jokowi dan Mega terlalu ekstrim. Cukup sulit mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Memang sudah muncul beberapa tim lobby untuk mencari jalan apakah kedua tokoh ini bisa bertemu. Tapi sepertinya usaha tim lobby untuk melakukan pertemuan itu sepertinya juga susah ya. Di internal sendiri saat ini saya kira ada kelompok-kelompok yang menginginkan rekonsiliasi, ya, baik terutama pada Pak Jokowi dan juga bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Meskipun ada juga kelompok yang kekeh untuk tidak bisa bertemu ya. Jadi saya kira peluangnya masih terbuka meskipun sangat sulit untuk bertemu gitu ya. Senada pengamat politik M. Kodari juga berpandangan peluang Jokowi bertemu Mega sulit terrealisasi saat ini. Kodari menyorot Prabowo sendiri sampai saat ini pun belum bisa bertemu Megawati. Sampai hari ini pun sebetulnya Pak Prabowo kan belum ketemu dengan Ibu Mega. Jadi sebetulnya nasibnya Pak Prabowo ini 11-12 dengan Pak Jokowi. Oke. belum ditemui oleh Ibu Mega, dan artinya rasa senasib sepenanggungan itu muncul di antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apalagi sekarang kita bicara ada Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo. Pak Jokowi sekarang ada di pemerintahan, lalu Pak Prabowo akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saya melihat sih pada hari ini ya kemungkinannya akan berjalan Prabowo dengan Jokowi. Di sisi yang lain, wacana pertemuan Jokowi Megawati muncul di tengah proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Bahkan Megawati sendiri mengajukan diri menjadi amicus curiae yang memberi masukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Sengketa Pilpres. Megawati tak sedikit pun memberi pernyataan soal hubungannya dengan Jokowi.
Namun, sekjennya Hasto Kristianto kerap melempar kritik dan memberi kode PDI Perjuangan menutup pintu pertemuan dengan Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Hubungan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan terus memanas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak hanya menegaskan PDIP menutup pintu pertemuan Lebaran antara Megawati dan Jokowi, namun juga terlibat perang pernyataan dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tapi di sisi lain Megawati Soekarno Putri juga mengajukan diri menjadi amicus curiae ke MK yang berisi masukan agar putusan sengketa Pilpres membawa keadilan. Lalu apakah benar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi figur penghalang rekonsiliasi antara Megawati dan Jokowi, ataukah memang PDIP di bawah Megawati yang memang menjaga jarak dengan Jokowi? Sudah bergabung sore hari ini politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, relawan Jokowi dan Prabowo Mania Immanuel Ebenezer, dan juga pengamat politik Adi Praetno. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore. Jadi saya mau penegasan lagi, Bang Noel, emang benar Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan ini jadi penghalang kuat pertemuan antara Bu Mega dan Pak Jokowi? Ya, sepertinya sih arahannya yang kita lihat beberapa kali peristiwa yang kita alami, Hasto itu menjadi penghalang komunikasi antara Bu Mega, begitu juga ke Pak Prabowo. Kenapa disebut gitu, Bang? Suaranya masih di mute, Bang? Termute Bang Noel? Bang Noel? Oke, sambil diperbaiki komunikasinya saya mau ke Mas Seno dulu. Tadi pesan singkatnya tadi sebelum tadi jaringannya agak patah-patah terputus begitu, Mas Seno dibilangnya Mas Hasto ini menjadi penghalang kuat pertemuan antara Pak Jokowi dan Mega. Ya, pertama saya bisa memahami bahwa pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega ini memang sengaja dibesar-besarkan, diglorifikasi di saat-saat ini untuk sebagai salah satu menurut saya pengalian isu atas situasi di MK yang kami semua masih menunggu hasilnya. Maka diupayakan agar opini publik itu kemudian terarah pada arah rekonsiliasi. Sehingga seakan-akan pemilu sudah selesai, pemilu sudah ditemukan pemenangnya, sudah tidak perlu lagi membahas persoalan yang kemarin dan diarahkan untuk segera melakukan rekonsiliasi. Jadi saya kira ada satu pengarahan yang mana itu ada ketakutan tertentu bahwa para hakim MK akan memutus dengan hati nurani berdasarkan kebenaran. Maka pertemuan itu bisa diglorifikasi. Jadi maksudnya hanya pemindahan isu saja dari MK? Ya, salah satu sudut pandang yang saya kira hari ini relevan yaitu. Tapi begini Mbak, pada dasarnya. Kalau bicara tentang Pak Jokowi dan Bu Mega, sebenarnya kan tidak pernah kami ini membuat pagar pembatas dengan mereka-mereka yang memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Tapi kan pagar pembatas itu diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Jadi bukan kami yang sebenarnya membuat pembatas itu, tapi Pak Jokowi sendiri. Apa saja alasan-alasan itu? Ada banyak sekali. Contohnya di dalam pemilu kemarin, bagaimana putusan MK kita lihat ada pelanggaran etik di sana yang Pak Anwar Usman terafiliasi misalnya dengan keluarga Pak Jokowi. Ada kemudian dorongan-dorongan untuk menempatkan seluruh ambisi kekuasaan sebagai penggerak utama dari daya tawar politik dan lain sebagainya yang terjadi di pemilu kemarin. Ada kalau yang tertuang dalam dokumen hukum kami di MK misalnya ada abuse of power yang itu dugaannya sudah kami serahkan kepada hakim konstitusi. Ada dugaan nepotisme dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar kader PDI Perjuangan yang selama ini Jokowi berada di situ. Sehingga kalau bicara tentang pagar pembatas, mengapa pertemuan ini tidak terjadi atau mengapa kita menghindar dari itu, bukan semata-mata karena Pak Hasto, bukan semata-mata karena tokoh-tokoh ini, tapi Pak Jokowi sendiri yang menempatkan jarak batas dengan apa yang menjadi sikap prinsip kenegaraan. Oke. Pak Jokowi sendiri yang dianggap oleh PDIP ini menempatkan jarak batas antara PDIP dengan Pak Jokowi sendiri, Bang Noel. Jadi Mas Hasto ini bukan penghalang. Pak Jokowi, agenda pertemuan presiden dengan Bu Mega sebenarnya sudah di atas meja. Nah problemnya ini kan ya kita lihat beberapa hari ini peristiwa yang kita lihat bahkan seakan-akan meng-underestimate presiden. Katanya dengan ada beberapa cara dengan ada keluh kesah kawan-kawan dari ranting PDIP yang
melakukan asistensi terhadap pertemuan itu. Saya rasakan Hasto ini kan sebetulnya sekjen partai besar. Seharusnya dia bisa menunjukkan perilaku-perilaku sebagai politisi yang benar-benar cara pemikiran juga besar juga, bukan menjadi kerdil. Gitu. Kita sih mau pertemuan ini benar-benar sangat genuine lah ya, tidak sekedar simbolis aja. Tapi kata Mas Eno bilang kan tadi sebelumnya justru ada awal-awalnya nih yang membuat akhirnya jadi renggang nih, bukan PDIP yang membuat. Kenapa? Bukan PDIP yang membuat, awalnya justru ada berbagai alasan. Justru Jokowi sendiri yang membuat kerenggangan ini. Presiden Jokowi sampai detik ini sangat membuka sekali pintu silaturahmi dengan siapapun. Bayangkan aja, sampai adanya open house di istana. Di istana itu siapapun, masyarakat kalangan manapun bisa ketemu dengan presiden. Begitu juga Prabowo berkali-kali mengucapkan bahwa kita sebagai kader bangsa, anak bangsa, ayo kita. Tapi pada lebaran-lebaran sebelumnya, Bang Noel, bukannya Pak Jokowi yang menghampiri ke Teguh Umar nih bertemu Bu Mega? Lah kan persoalannya kan dihalangin. Sama? Nah, bentuk penghalangnya Hasto lah, tanya aja sekjen PDIP Hasto. Oke, kalau gitu saya tanyakan ke Mas Adi deh, kalau gitu sambil diperbaiki juga Bang Noel jaringan komunikasinya. Mas Adi, sebenarnya pernyataan belakangan dari Sekjen PDIP Mas Hasto ini sebenarnya ini sikap murni PDI Perjuangan, Mas Hasto, atau pernyataan sikap juga sebenarnya dari Bu Mega? Saya kira memang kalau kita membaca sikap resmi dari PDIP selama ini itu kan ukurannya ketika Megawati menyampaikan secara terbuka. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata, Hasto ini adalah orang nomor 2 di PDIP yang saya kira statement-statement, pernyataan-pernyataan dan sikap politiknya juga mewakili PDIP. Artinya apa? Kalau pernyataan Hasto itu memang dianggap offside, dianggap tidak mewakili partai, tentu akan dipanggil dan akan diperingatkan. Saya justru menduga pernyataan Hasto itu adalah suasana hati yang sesungguhnya, di mana memang PDIP itu tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi, yang menurut Bung Noel, proposal pertemuannya sudah ada di mejanya. Jadi bagi saya, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, elit-elit PDIP dan kader-kader di bawahnya itu memang cenderung mereka itu tidak berharap ada pertemuan di antara kedua tokoh ini. Kenapa? Saya kira memang sudah tidak ada gunanya pertemuan ini. Pemilu sudah selesai dan tidak kan untuk rekonsiliasi, untuk gabung lagi, bersama lagi, membangun kemesraan. Per hari ini kalau kita membaca statement-statement PDIP ataupun sikap politik PDIP masih menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Tak satu pun menteri dari Jokowi itu yang kemudian protes, melakukan resistensi politik dan melawan kebijakan-kebijakan politik Jokowi. Semua menteri Jokowi itu sami'na wa atona. Yang dikritisi oleh PDIP itu adalah proses pemilu sepanjang di 2024 ini yang dinilai ada indikasi kecurangan dan seterusnya. Rekonsiliasi, siapa yang mau rekonsiliasi? Toh sikap PDIP per hari ini pun secara ideologis itu tidak pernah bertentangan dengan Jokowi. Yang berbeda itu soal sikap politiknya, di mana PDIP sangat kelihatan masih marah, sangat kecewa dan mungkin terlukai dari manuver politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang merestui Mas Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Prabowo Subianto melawan jagoan mereka Ganjar Pranowo. Jadi inilah yang menurut saya sekalipun tidak bertemu keduanya ini ya tidak akan kiamat ini dunia, dan bahkan saya cukup yakini bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Megawati ini rasa-rasanya bagi saya wassalam, sudah nggak ada harapan. Jadi kalau ada harapan misalnya dari berbagai kalangan termasuk saya berharap, rasa-rasanya sulit bisa diwujudkan. Saya menghitung sudah hampir 20 tahun Mbak Megawati ini tidak pernah bertemu dan bersalaman dengan Pak SBY, apalagi dengan Pak Jokowi yang pernah bersama kurang lebih sekitar 23 tahun. Berarti lukanya terdalam maksudnya Mas Adi ya? Sangat luka mendalam, dan ini yang sebenarnya menjadi trigger di mana PDIP itu sebenarnya membuka satu konfrontasi politik secara tidak langsung dengan Pak Jokowi. Jadi sekeras apapun upaya-upaya untuk mempertemukan keduanya, bagi saya ini repot. Karena melihat dari pengalaman-pengalaman politik sebelumnya, di mana setiap sikap politik yang kemudian berhadapan-hadapan dengan Megawati, itu sulit dibukakan pintunya, terutama yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Ini soal politik, ini bukan soal ideologi. Baik, kalau gitu kemudian ke Mas Eno, oleh karena itu berarti artinya apa yang dikatakan oleh Mas Hasto ini juga merupakan wujud dari kebatinan suasana Bu Megawati yang mungkin saja tidak bisa terucapkan secara langsung, makanya melalui Mas Hasto yang akhirnya saling perang kata nih sama wapres terpilihnya anak Pak Jokowi juga, Gibran.
Ya PDI Perjuangan ini kan partai yang bergerak dengan satu kesadaran kolektif, Mbak. Artinya tidak mungkin satu statement itu terpisah dengan suasana kebatinan kader-kader yang lain. Maka kalau kita membaca, saya sampai mencari nih dari para kader-kader PDI Perjuangan di daerah saat merespon bagaimana apakah ada rencana pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega, tanggapannya bahkan jauh lebih keras dari Pak Sekjen. Ini di grup WA dari PDI Perjuangan ya. Ada yang menyampaikan dengan anak ranting pun Pak Joko rasanya sudah tidak pantas untuk bertemu. Izin tidak perlu diterima lagi biar tenggelam dengan kerakusannya. Lapor anak ranting dan anak ranting di tempat kami tidak ada yang bersedia untuk bertemu dengan pengkhianat serta keluarganya. Mohon maklum. Nah, ini WA dari para kader PDI Perjuangan di daerah di tingkatan. Tapi tidak mempertimbangkan juga Pak Jokowi ini bukan hanya kader tapi juga presiden? Ya tentu satu hal dengan yang lain, Pak Jokowi juga berawal dari menjadi seorang kader sejak di wali kota Solo. Sudah berapa puluh tahun PDI Perjuangan membersamai Pak Jokowi. Maka ini bukan tentu saja saat seorang sekjen partai menyampaikan sikapnya. Pak Sekjen ini ya punya kuliah di Unhan, saat ini sedang di UI, jasanya jelas S1, S2, S3. Jadi tidak mungkin menyampaikan sesuatu berdasarkan asumsi dan emosi kebencian belaka, tapi ada dasarnya yang disampaikan. Dan dasar itu tentu kebatinan antara rakyat pemilih PDI Perjuangan dengan para elit yang disampaikan oleh Sekjen keluar. Di ADART, Sekjen DPP itu bertugas sebagai jubir. Maka pada saat menyampaikan tentang Mas Gibran misalnya, itu semua juga berdasarkan kronologi. Berkali-kali di PDI Perjuangan ada gium, harus ada satunya kata dan perbuatan. Nah, kalau kita lihat Mbak, tanggal 22 Mei 2023 di depan Sekjen dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Pak Komarudin Watubun, ditanyain apakah Pak Mas Gibran mau menjadi cawapres Pak Prabowo. Dijawabnya ya saya ini lahir besar di Perjuangan tahun depan. Nah tapi masalahnya Mas Seno, tapi nggak mungkin juga di partai lain. Nah, ya, ini tapi, berkali-kali dengan begitu, dengan media begitu loh. Mas Seno, terus bagaimana berbohong seperti itu. Ya, Mas Seno, tapi masalahnya gini, pernyataan dari Mas Sekjen ini justru dianggap kayaknya agak berbanding terbalik ya dengan sikap dari Mbak Puan, apalagi misalnya terutama soal ditanya soal hak angket, nampaknya tidak sekeras ya dari pernyataannya Sekjen PDI Perjuangan sendiri. Ada apa sebenarnya? Usai jeda kami akan kembali di Kompas Petang. Tahan dulu Mas Seno. Nyambung perbincangan sebelumnya Mas Seno, jadi sebenarnya ada apa sih di PDI Perjuangan sendiri? Karena kan pernyataan dari Mas Sekjen jelas keras, ranting-ranting juga tadi jelas kan mengatakan beberapa alasan begitu ya untuk kenapa sulit artinya pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Tapi di sisi lain Putri Bu Mega yakni Puan Maharani, Mbak Puan, ini justru nampaknya lempem-lempem aja tuh, nggak sekeras Mas Sekjen. Apalagi pada saat ditanya hak angket nampaknya juga tidak jelas jawabannya. Ya tentu di dalam partai kami memiliki disiplin partai yang kami jaga. Dan disiplin partai itu akhirnya tertuang melalui langkah-langkah politik konkret partai. Dalam bentuk statement dan wacana itu kan masih dalam bentuk statement. Tapi dalam langkah politik kami jelas. Kami sudah tegas, kami siap melakukan perlawanan secara terukur melalui hukum dan politik. Pasca terjadinya pemilu kemarin yang demikian brutal merusak seni demokrasi. Apa misalnya secara hukum kami mengajukan gugatan di MK. Secara hukum kami juga mengajukan gugatan ke PT UN sebagai institusi loh Mbak, PDI Perjuangan, maka satu kesatuan bukan orang per orang. Kemudian secara politik juga kami terus melakukan sikap-sikap yang itu mengkritisi jalannya pemilu kemarin. Bahkan Ibu Ketua Umum menuliskan surat amicus curiae yang di situ tertuang dengan demikian kritis semua pandangan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, membantah berbagai macam giringan-giringan opini publik yang mengira bahwa Ibu Ketum berbeda sikap dengan banyak. Tapi hal ini juga disetujui oleh Mbak Puan? Namanya ketua umum yang bersikap, kita mau menuju pada mana lagi? Pada saat bicara amicus curiae itu kan Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri yang menyampaikan sikap politiknya kepada Mahkamah Konstitusi yang itu tertuang di dalam surat sebagai warga negara Indonesia. Maka saya rasa tidak ada perbedaan di dalam PDI Perjuangan. Tentu saat bicara tentang momentum politik ini sesuatu yang berbeda. Kapan menggulirkan langkah politik tertentu termasuk dalam menentukan posisi politik PDI Perjuangan. Termasuk dengan jadi atau enggaknya menggunakan hak angket, ini keputusan Bu Ketua Umum juga? Tentunya akan menjadi keputusan Ibu Ketua Umum dan basis keputusan kami salah satunya tentu adalah bagaimana keputusan MK besok itu akan dapat serta mempengaruhi. Jadi kalau bicara tentang pertemuan itu nanti dululah, kita pemilu kan belum selesai, tahapan pemilu secara konstitusional selesai setelah sengketa pemilu di MK diputuskan oleh para hakim yang bersikap negarawan. Saya rasa itu.
Oke, Mas Adi, kalau yang dilihat tadi kan semuanya atas ACC dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri. Tapi ini kan nampaknya ini ada sikap yang berbeda ya antara Mas Sekjen dengan Putri Megawati, Mbak Puan. Ya saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum ada dua mazhab di internal PDIP yang saya kira bisa dibaca oleh publik. Ada mazhabnya Mbak Puan yang terlihat cukup akomodatif dan membuka pintu komunikasi dengan berbagai pihak gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan kita pun juga tidak bisa menutup mata. Mazhab yang paling dominan adalah mazhabnya Pak Hasto yang saya kira hampir tiap hari itu memberikan resistensi dan statement-statement politik yang cukup agresif. Yang diserang, yang dikritik itu adalah Jokowi dan keluarga besarnya, bukan Prabowo Subianto. Itu yang saya kira menurut saya ini satu indikasi memang suasana hati PDIP per hari ini itu memang tidak mau berkomunikasi dan membuka pintu kepada Pak Jokowi yang dinilai telah melakukan manuver politik berhadap-hadapan dengan mereka di Pilpres 2024 yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau mau diiris satu persatu sebenarnya mazhab yang paling utama, arus utama per hari ini yang kelihatan ke publik di PDIP adalah mazhabnya Pak Hasto, di mana yang dianggap sebagai representasi dari kader-kader PDIP yang kemudian itu marah, tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi yang memang jelas-jelas sudah memilih pisah jalan untuk Pilpres ini. Jadi inilah yang kemudian per hari ini bisa menjelaskan, termasuk misalnya sikap politik Bu Megawati tentu dalam banyak hal ini kan dianggap napas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto selama ini bahwa sikap politik PDIP itu dari pusat hingga di bawah itu adalah statement-statement yang per hari ini adalah terus memberikan statement-statement kritis melakukan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat dan mengkhianati demokrasi, termasuk misalnya cukup keras terhadap pelanggaran etik termasuk dengan keluarga besar Pak Jokowi. Baik, balik lagi ke masalah tentang saling perang kata antara Mas Hasto dan juga Mas Gibran nih, Bang Noel. Ini sebenarnya atas ACC Pak Jokowi juga, Mas Gibran yang akhirnya juga berani akhirnya saling serang gitu. Katanya Mas Gibran bahkan bilang ini banyakan negatif thinkingnya nih, Mas Hasto. Enggak. Dan juga meresahkan. Mas Gibran sih nggak nyerang soal keberanian. Emang anak muda ini berani kok. Dia menyalonkan sebagai wapresnya itu keberanian di atas tapi lebih senior Mas Hasto, Bang Noel. Kenapa? Lebih senior Bang Hasto, Mas Hasto. Ini bukan soal senioritas. Kita tidak masuk dalam mazhab yang sangat feodalistik. Kita masuk pada era demokrasi yang modern. Masa persoalan senioritas? Senioritas kan ukurannya harus gagasan. Nah makanya kita butuh gagasannya Hasto apa? Soal saya tidak mau memakai kata rekonsiliasi ya. Karena kan tidak ada masalah gitu loh. Saya memakai kata yang lebih layak, pilihan katanya adalah silaturahmi. Hal silaturahmi aja berat sekali harus dengan pakai syarat dan segalanya. Kok memalukan gitu loh. Ini kan hal yang biasa silaturahmi itu hal yang sangat terhormat. Kita punya budaya yang luar biasa yang namanya silaturahmi itu kan menjadi budaya dasar bangsa ini. Itu pun disyaratkan. Kacau saya lihat. Gitu loh. Maksud saya sudahlah. Kita sudahi, walaupun kita sama-sama ketahui instrumen gugatan yang dilakukan oleh kawan-kawan PD itu sangat bagus. Pasti kita semua punya catatan lah soal pemilu 2024. Nah itu catatan itu biarkan kita sama-sama memperbaikinya. Nah maksud saya, ayo kita bicara hal yang besar. Bukan hal yang kerdil begini, harus pakai syarat lah, harus anak ranting dulu apa. Sikapnya Hasto itu sebenarnya sangat memalukan partainya, memalukan Bu Mega, yang punya sejarah panjang gitu loh. Nah kalau gitu Mas Adi sebenarnya kan kalau dilihat-lihat nih Ketua Umum Parpol pun ayo gabung aja koalisi, Pak Prabowo juga bahkan membuka peluang ya untuk kemudian berbicara begitu. Tapi nampaknya dari semua koalisi Prabowo Gibran kayaknya hanya Mas Gibran aja nih yang paling berani untuk menyerang PDI Perjuangan. Karena yang saya kira membuka konfrontasi secara terbuka PDIP dengan Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian PDIP itu kemudian mendapatkan perlawanan ya dari kubunya Pak Jokowi. Terutama Gibran yang belakangan ini sudah mulai berani memberikan statement-statement yang menurut saya sebagai bentuk serangan balik kepada Pak Hasto. Di mana misalnya Mas Gibran itu kan banyak sekali dikritiknya. Pada hari ini kita juga bisa menyaksikan Pak Hasto itu ya sorry to say dilawan oleh Mas Gibran dengan statement-statement yang selalu berpikiran negatif ya. Ini pasti ada penasehat spiritualnya Mbak, nggak mungkin seperti yang Gibran dulu yang sering kita dengar ya. Yang tapi serangan Gibran ini merugikan siapa? Ada nggak?
atau serangan Nggak ada yang Mas Hasto? rugi. Ini kan bentuk perang terbuka bahwa kritik-kritik Pak Hasto yang selama ini sering didiamkan dan hanya ditangkis oleh orang-orang yang selama ini mengklaim paling dekat dengan Pak Jokowi seperti para relawan dan orang-orang di istana. Per hari ini ketika Gibran memberikan balasan kepada Pak Hasto, bagi saya itu adalah balasan yang sebenarnya merupakan replika politik dari Pak Jokowi. Apapun judulnya, Gibran itu adalah Pak Jokowi, Jokowi itu adalah Gibran. Ini yang menurut saya Gibran itu tidak bisa berdiri sendiri. Semua statement, semua perkataan dan tingkah pola politiknya harus dibaca sebagai bagian dari sikap Jokowi. Kalau sehari 2 hari ini Gibran itu berani melawan Hasto, itu adalah sikap politik Jokowi. Oke, ada yang dibaliknya ya, ada pernyataan sikap sebenarnya juga dari ini adalah Pak Jokowi apa yang dikatakan oleh Mas Gibran. Kalau gitu Mas Eno, kira-kira kapan sih perang kata-kata ini disudahi? Ya begini Mbak ya, kalau bicara tadi kenapa kok harus dipaksa melakukan rekonsiliasi, saya juga bingung juga. Contohnya begini, saya tadi bilang Mei kan ada pertemuan dengan Sekjen dan Pak Komar, misalnya Mas Gibran sudah berbohong. Kemudian tanggal Oktober juga menyampaikan itu ke Mas Butet. Tanggal 2 Agustus juga sama di sekolah partai PDI Perjuangan misalnya. Yang menanyai ini bukan siapa-siapa lagi, yang menanyai Ketua Umum langsung di sekolah partai itu kepada seluruh calon kepala daerah. Nah kalau perang kata antara Mas Hasto dan Mas Gibran? Apakah akan kemudian tetap di PDI Perjuangan atau akan pindah partai? Apakah akan maju cawapres dari partai lain atau tidak? Dan dijawab tetap akan di PDI Perjuangan. Maka saya ini heran. Ini kalau kemudian ada sikap yang membakar rumahnya sendiri. Kemudian setelah rumahnya kebakaran, ingin bertemu dengan pemilik rumah. Dengan alasan silaturahmi itu mulia dan segala macam. Masa pemilik rumahnya nggak boleh marah, lalu kemudian harus menunjukkan sikap bertemu. Saya rasa ini kan ya sesuatu yang konyol gitu kalau kita bicara tentang demokrasi kita kemarin. Saya rasa itu. Mas Eno, terima kasih. Bang Noel, terima kasih. Mas Adi, terima kasih. Sehat selalu semuanya ya. Thank you Audrey, Seno. Setelah ini Saudara Kompas Petang masih akan berlanjut dengan